sebuah lukisan. Hei, namaku adalah Rifan, dan aku adalah seorang calon guru yang sedang melakukan magang di sebuah sekolah dasar. Aku pun merasa sangat gugup, karena ini adalah pertama kalinya aku mulai mengajar. Namun, untunglah murid-muridnya sangat ramah, sehingga aku tidak membutuhkan waktu yang lama agar aku bisa dekat dengan mereka. Namun, beberapa hari sebelum masa magangku berakhir, aku mendapatkan sebuah kabar yang sangat buruk. Kabar tersebut adalah tentang meninggalnya salah seorang murid di kelasku bersama seorang kakak laki-lakinya. Menurut cerita yang aku dengar, ketika mereka sedang tertidur di lantai 2, tiba-tiba rumah tempat tinggal mereka mengalami sebuah kebakaran. Dan hanya kedua orang tuanya serta adik bayinya saja yang berhasil menyelamatkan diri karena mereka berada di lantai 1. Keesokan harinya, upacara pemakaman mereka pun dilangsungkan. Semua teman sekelahnya yang datang merasa sangat sedih, hingga mereka menangis terseduh-seduh pada saat upacara pemakaman. Dan setelah pemakamannya selesai, aku pun kembali ke kelas, karena aku ingin melihat hasil lukisan yang dibuat oleh muridku tersebut sebagai tugas kelas seni. Lukisan tersebut bertemakan tentang sebuah keluarga yang harmonis, yang dimana ia menggambar sebuah rumah beserta keluarganya. Dan di dalam lukisan tersebut, ia dan kakaknya sedang melambaikan tangannya dari jendela lantai 2, sementara ayahnya sedang menyirami tanaman di halaman bersama dengan ibunya yang sedang menggendong adik bayi mereka. Setelah melihat lukisan tersebut, aku pun benar-benar tidak menyangka bahwa hal tragis ini bisa menimpa mereka. Padahal mereka terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, si orang tua memang sengaja ingin membunuh anaknya, dan anaknya pun tahu karena sudah mendapat firasat dari jauh-jauh hari. Dan jika kalian sadar, itu dapat terlihat dari sebuah lukisan yang telah dibuat oleh anak tersebut. Seorang tentara. Suatu hari, ada seorang tentara yang mencoba untuk menelepon kedua orang tuanya. Tentara tersebut hanya ingin memberitahukan bahwa ia akan pulang dalam beberapa hari. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tuanya pun merasa sangat senang. Setelah itu, tentara tersebut juga berkata bahwa ia ingin mengajak seorang teman untuk tinggal bersamanya. Kedua orang tuanya pun menjawab bahwa mereka juga senang jika ada temannya yang mau ikut tinggal bersama. Namun, tentara tersebut menjelaskan lagi bahwa temannya tersebut telah menginjak sebuah ranjau sehingga kehilangan kedua kakinya. Setelah mendengar perkataannya, tiba-tiba suasananya pun menjadi hening. Dan setelah terdiam cukup lama, tiba-tiba ibunya berkata bahwa temannya boleh ikut tinggal, namun hanya untuk beberapa hari saja, karena mungkin akan sangat merepotkan jika harus mengurus orang yang cacat. Setelah mendengar perkataan orang tuanya, tiba-tiba tentara tersebut pun langsung menutup teleponnya. Dan keesokan harinya, tiba-tiba orang tuanya mendapatkan sebuah telepon dari komandan pasukan anaknya. Komandan tersebut pun berkata bahwa anak dari mereka telah tewas bunuh diri. Setelah mendengar kabar tersebut, kedua orang tuanya pun menjadi benar-benar sangat kecewa. Dan beberapa hari kemudian, mayat anaknya pun dipulangkan menuju ke rumah orang tuanya. Dan setelah sampai, mereka pun langsung membuka peti mati anaknya. Dan setelah terbuka, mereka pun menjadi sangat sedih dan langsung menangis terseduh-seduh. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang menjadi cacat bukanlah temannya, melainkan tentara itu sendiri. Dan setelah mendengar perkataan dari orang tuanya, ia pun langsung memutuskan untuk bunuh diri. Keluarga bahagia. Hari ini, aku dan keluargaku memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Hal ini disebabkan karena kami sudah bosan dengan kehidupan yang ada di sini. Kami berdua pun lantas segera bersiap-siap karena kami sudah tidak sabar untuk pergi dari sini. Dan selagi aku menunggu istriku yang sedang berdandan, aku pun menyiapkan sebuah jamuan terakhir untuk kami minum berdua. Setelah persiapannya selesai, aku pun mencoba untuk memanggil istriku. Namun, ia malah memarahiku karena aku orang yang tidak sabaran. Aku pun jadi sempat berpikir tentang kenapa setiap wanita selalu saja membutuhkan waktu yang lama untuk berdandan.
Selang beberapa menit, akhirnya istriku pun datang menemuiku di ruang makan. Aku pun sempat terdiam karena melihat penampilan istriku yang tampak sangat cantik. Tiba-tiba istriku berkata tentang apakah kita tidak akan mengejutkan ayah dan ibuku jika kita pergi tanpa berpamitan. Aku pun lantas menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir karena mereka mungkin akan mengerti tentang alasan kita berdua pergi secepat ini. Setelah mendengar penjelasanku, ia pun langsung tersenyum seakan mengerti maksud dari perkataanku. Aku pun lantas mengajaknya untuk bersulang sebelum kita benar-benar pergi dari sini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba istriku pun terdiam dengan mata yang sedikit melotot. Aku pun sempat berpikir mungkin ia marah kepadaku karena minuman yang aku sediakan rasanya tidak enak. Namun, aku tidak punya pilihan lain karena ini adalah minuman terakhir kami. Dan sebelum akhirnya kami benar-benar pergi, aku pun mencoba untuk menggenggam tangan istriku untuk yang terakhir kalinya. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, mereka bukan pergi dari tempat tinggalnya, melainkan pergi menuju ke alam baka. Sehingga mereka melakukan aksi bunuh diri dengan meminum sebuah racun. Sakit panas. Hari ini aku begitu sangat kesal karena anakku tidak mau pergi ke sekolah. Ia beralasan bahwa ia sedang sakit dengan berpura-pura bersembunyi di bawah selimut. Aku pun lantas mencoba untuk memeriksanya, dan benar saja bahwa ia sama sekali tidak sakit. Namun, ia tetap bersikeras untuk tidak masuk sekolah dengan alasan masih sakit. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa alasan ia tidak ingin masuk sekolah karena ada ujian matematika yang tidak ia sukai. Hingga akhirnya, aku mempunyai sebuah ide agar aku bisa memaksanya untuk masuk sekolah. Aku pun lantas mengambil sebuah termometer yang ada di sebuah lemari. Termometer ini adalah jenis termometer yang sudah cukup tua, yang sudah diwariskan turun-temurun dari nenekku. Setelah aku mengambil termometernya, aku pun mencoba untuk memasukkannya ke dalam mulut anakku. Namun, setelah termometernya masuk, ia malah menggigitnya hingga termometernya menjadi pecah. Aku pun sontak terkejut dan merasa sangat kesal dengan kelakuan anakku tersebut. Aku pun lantas mencoba untuk mengeluarkan termometernya dan berusaha untuk memeriksa mulut anakku. Dan untunglah, pecahan termometernya cukup besar sehingga aku bisa memungutnya. Aku pun lantas menyuruhnya untuk segera minum air yang sangat banyak. Dan aku juga berharap agar tidak ada pecahan kaca kecil yang melukai tenggorokannya. Hingga akhirnya, aku pun terpaksa membiarkannya untuk tidak masuk sekolah. Namun aku tetap memberikannya sebuah hukuman. Dan yang jelas, aku tak mau membawanya ke dokter karena jelas sekali bahwa ia sedang berpura-pura sakit. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, termometer model dulu berbeda dengan termometernya sekarang. Karena termometer model dulu hanya berisi sebuah air raksa. Jadi, tanpa sengaja si anak meminum air raksa yang ada di termometer. Sebuah langkah kaki. Hari ini, aku pulang agak larut malam, sehingga tidak ada seorang pun yang menemaniku untuk pulang. Sehingga aku mengalami sebuah kejadian yang tidak terduga. Aku merasa bahwa aku sedang diikuti oleh seorang penguntit. Karena setiap aku berjalan, aku mendengar suara dari langkah kaki tersebut mengikutiku. Dan setiap kali aku menghentikan langkah kakiku, ia juga ikut berhenti. Dan jika didengar dari suara langkah kakinya, sepertinya penguntit tersebut memakai sepatu hak tinggi. Aku pun dengan perlahan mengambil pisau cutter yang selalu aku persiapkan untuk berjaga-jaga, dan bersiap-siap untuk membela diri jika sewaktu-waktu penguntit tersebut mulai mendekatiku. Tiba-tiba, bau parfum dari penguntit tersebut tercium sangat jelas, yang menandakan bahwa ia sudah sangat dekat di belakangku. Dengan cepat, aku pun langsung berbalik arah dan langsung menikam penguntit tersebut. Setelah aku berhasil menikamnya, aku pun langsung berusaha untuk lari secepat mungkin. Dan untunglah, penguntit tersebut tidak mengikuti lagi ketika aku sampai di depan rumah. Aku pun langsung membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Namun, ketika aku mengucapkan salam, ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Apakah yang sebenarnya terjadi?
Dan bagi kalian yang tahu atas jawaban riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.